konvoy di Ambon ini tuh emang bener-bener luar biasa banget gitu. Kok bisa ya kayak gini ya? Karena jujur di Solo itu tuh nggak ada. Kalau misalkan Piala Dunia kayak gini ya udah kita mungkin nobar aja, abis selesai gitu. Nggak ada kayak misalkan semua orang pada pakai jersey pas nobar, habis itu kayak keliling gitu. Mungkin kalau misalkan di Solo itu tuh adanya tuh kalau misalkan ada klub kayak namanya Persis Solo lagi main gitu, terus menang barulah kita konvoy gitu. Liga Indonesia. Tapi konvoy yang sehebat. Iya. benar. Liga Indonesia. Nah, Liga Indonesia. Sepak bola ini adalah bahasa universal. Oke. Artinya dia menghilangkan sekat-sekat kita yang selama ini hidup di dalam kekakuan, di dalam kita punya kotak-kotak organisasi, sukuisme, agamaisme, dan segala macam isme. Kita terlebur secara alami di dalam fans-fans klub ini. Halo kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker bersama saya Tio Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu hadir untuk menghadirkan ya informasi, edukasi terkait dengan konten yang edukatif dan kreatif buat kalian semua dimanapun berada. Dan spesial hari ini beda banget ya, tentu saja kalian bisa melihat aku pakai baju jersey Piala Dunia salah satu timnas ya. Dan di Piala Dunia 2026 ini kembali membuktikan bahwa Ambon itu tuh adalah salah satu kota yang paling fanatik sama yang namanya sepak bola. Jujur ini juga pengalaman pertama aku banget karena euforia di kota Ambon itu selalu luar biasa. Jalanan yang penuh dengan warna-warni atribut, terus juga suara klakson yang hampir terdengar di seluruh sudut kota. Nah, ada konvoy kemenangan, terus juga kembali menjadi pemandangan yang menarik perhatian orang banyak itu. Dan teman kawan Kekers ya, di sini di studio podcast Sinar Keker bersama Tio sudah hadir. Ada fans dari timnas Netherlands atau Belanda ya, dan juga ada fans dari timnas Brasil di kota Ambon. Kita sapa dulu, ini rame banget studio kita hari ini. Halo kakak-kakak. Halo. Oke, ini udah pakai jersey-nya masing-masing, jadi pasti sudah bisa mengenali mana yang Belanda dan mana yang Brasil gitu ya. Mungkin kita kenalan dulu nih dari yang ujung ladies first kali ya. Timnas Belanda dengan kakak siapa di sini? Angel. Kakak Angel. Terus yang di belakang ada? Dira. Kakak Angel, kakak Dira. Oke, dari tim Samba ini ada siapa? Kakak Herman, Famos Brasil. Famos Brasil. Oke. Kakak Herman dan juga kakak Ari. Kakak Ari. Ya. Oke. Jadi kawan Kekers ya, kita kali ini bakalan ngebahas tentang yang mana keduanya ini itu kalau misalkan mendengar kata Piala Dunia itu tuh pasti sangat-sangat antusias gitu ya nggak sih? Tapi kalau misalkan kakak-kakak yang ada di sini nih ngedengar kata Piala Dunia, apa yang pertama kali terlintas gitu dalam hati atau benaknya masing-masing? Mungkin dari siapa dulu yang mau jawab? Ladies first lagi. boleh kakak Angel silakan. Kalau pertama kali dengar Piala Dunia itu pasti yang terlintas itu euforia penonton. Itu pastinya. Euforia pendukung lah, pendukung timnas masing-masing itu aja. Oke. Kalau dari kakak Herman mungkin? Kalau kami mendengar kata Piala Dunia dari Brasil sendiri pribadi ya. Kalau pribadi dan mewakili komunitas, yang pertama itu euforia, lalu yang kedua itu ada macet, dan yang ketiga perdamaian. Macet dan juga perdamaian. Okay. Karena memang kalau misalkan aku lihat di Ambon ini bener-bener fansnya tuh bener-bener fanatik gitu ya. Fanatik banget gitu. Mungkin kakak-kakak yang di belakang mau nambahin apa yang pertama kali terlintas ketika ngedengar kata Piala Dunia ini? Yang pastinya Belanda harus menang. Oke, Belanda harus menang ya. Hubub Holland. Terus kalau kakak Ari? Itu kalau menurut beta tuh tetap Ambon ramai kembali. Ambon ramai kembali. Iya. Oke, jadi Piala Dunia ini mungkin membangunkan kota Ambon yang sebelumnya tidur gitu. Ramai lagi. Betul sekali. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal Piala Dunia ini kan sudah ada sejak zaman dulu banget ya, sebelum Indonesia merdeka bahkan. Kalau kakak-kakak sendiri sejak kapan mengikuti atau mendukung gitu timnas Brasil dan juga Belanda ini? Kalau beta itu pertama kali nonton Piala Dunia itu tahun 98.
98. Ya itu saat di Prancis ya, kalau misalnya Prancis Iya, tuan rumah Prancis. ya. Prancis tuan 98. rumah. Aha. Tapi untuk fansnya betul-betul menyukai Belanda itu tahun 2010. Tahun 2010. Oke. Tahun 2010 yang Belanda masuk final Iya, juga final itu dengan ya. Spanyol. Oke. Kakak mungkin yang di belakang. Kalau Dira jujur ya. Awal itu fans negara lain. Apa tuh fansnya? Harus dibilang ya. Boleh. Nggak apa-apa. Aku takut nanti dihujat sama fans-fans. Jujur ya. Aku fans Brazil. Fans Belanda. Oh. Dulu. Soalnya Pengkhianat berarti kan. aku itu orangnya kebetulan sama adik aku kan dia sampai sekarang masih Palmas Brazil. Jadi kita perbedaan kita bertiga tuh beda di dalam keluarga tuh adik kakak yang kakakku yang paling tua itu dia Itali. Aku Belanda, yang bungsu nih Brazil gitu. Jadi dia tetap bertahan sama Brazilnya. Aku Enak, memang kalau satu rumah tuh Iya, beda fans enak supaya ada keributan dalam rumah. Iya. Toh, kalau satu rumah satu fans kurang seru. Nggak ada gregetnya gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong kenapa akhirnya berpindah ke Belanda? Iya, karena dulu aku ini tomboy ya kayak tomboy. Jadi emang hobi main sepak bola begitu. Terus sering berjalannya waktu ya diketahuilah bahwa ada orang Maluku yang main di Timnas Belanda. Ya aku kan orangnya tuh sangat mendukung sekali apapun yang dilakukan oleh anak-anak Maluku tuh aku paling support. Jadi ya udah langsung mencintai Belanda dari situ. Oke, langsung jatuh. Tapi udah lama banget dari aku masih sekolah. Oke. Tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau masih ingat? 2000 berapa ya? 2010 aku juga? sekitar, belum. Aku sekitar umur 13 karena keluar 93 ya. Oke. Pokoknya dari situ aku udah pindah. Jadi dulu udah punya jersey tapi udah lama banget nggak tahu yang itu udah kemana. Oke. Itu masih pucuk-pucuk ya. Sampai hari ini ya jatuh Sampai cintanya sama hari Belanda. ini ya makanya aku punya komunitas begitu. Oke. Geser ke Kakak Herman ini. Ya. Sejak kapan mendukung timnas Brazil? Oh, kalau biasa dikatakan orang tuh sejak lahir ya. Tapi 80-an sudah suka sangat sama tim kuning ini. Oke. Tapi puncaknya itu 96-98 saat Ronaldinho sama Ronaldo Rosario. 3R itu ya? Ya. Jadi ada kebanggaan yang dilihat bahwa ini tim yang punya ciri khas beda dengan yang lain. Artinya bahwa tiap negara punya kekuatan pemain yang luar biasa. Tetapi kemampuan individual yang merubah gaya sepak bola sebagai suatu seni yang punya nilai estetika, nilai keindahan dengan samba dan lain-lain itu saya yakin ini Brasil. Ya, itu yang punya kekhususan buat. Sama culture-nya juga sama jatuh cinta, culture-nya. sama culture-nya negaranya itu sendiri jadi, ya. Itu punya daya tarik tersendiri buat saya pribadi. Oke, Mungkin kalau Kak seperti Ari? itu. Kalau beta tuh sejak kapan pendukung Brasil tuh kalau tidak salah waktu kelas 5 SD tahun 98. Oke. Itu waktu Prancis tuan rumah final sama Brasil tuh. Itu kan Brasil kalah kalau tidak salah 3-0. Dari situ. Dari situ. Sudah mendukung Brasil dari situ. Oke. Wah, berarti memang sudah dari dulu ya dan konsisten sampai sekarang. Oke, mantap. Tapi menurut kalian nih ya, kenapa timnas Belanda sama Brazil itu tuh punya basis pendukung yang cukup banyak di kota Ambon sendiri? Kemarin kalau misalnya aku lihat juga pawainya juga bikin macet ya. Kalau menurut kakak sendiri kenapa sih tim-tim ini Brazil sama Belanda ini punya pendukung yang banyak di Ambon sini? Iya, kalau menurut beta sih karena mungkin dari Belanda ya, karena mungkin banyak pemain timnas Belanda yang keturunan Maluku. Mungkin itu sih yang buat semakin banyak fans Belanda menyukai timnas Belanda itu aja. Dan kayaknya juga mungkin karena ini ya banyak orang-orang Ambon yang masih terafiliasi juga dengan orang-orang yang ada di Belanda gitu. Iya. Oke. Kalau dari Brazil sendiri kenapa? Saya melihat bahwa Brasil punya tim yang kuat dan alasannya bahwa saya melihat bahwa Brasil ini merupakan suatu negara yang memproduksi banyak pemain-pemain terbaik dan terpencar di seluruh dunia. Ya, terutama dan saya kenapa sampai senang sekali sama ini Brasil. Saya lihat perkembangan persepak bolaan di Maluku khususnya kontribusinya sangat luar biasa. Terutama Maluku Utara yang sekarang sudah Maluku United ya lolos
tiga besar di Liga 1, kasta tertinggi di sepak bola Indonesia. Itu isinya kurang lebih 8 orang ya, dari keturunan Brasil. Dan Evo di sana juga dan Papua. Saya melihat itu. Jadi saya melihat bahwa ini negara yang punya sumbangsi sangat besar untuk perkembangan, bukan cuma di luar internasional kita lihat, tapi Maluku Utara misalnya sekarang lebih maju dari provinsi Maluku, dan beta rasa ini merupakan suatu motivasi untuk kita provinsi Maluku ya, untuk segera ini kolaborasi. Betul, untuk kita tidak bisa mengelak bahwa isi dari pemain timnas Belanda itu luar biasa berdarah asli, itu kebanggaan buat kita ya. Tapi saya rasa kalau ini mungkin masukan juga sekalian bahwa kolaborasi dengan Brasil, karena Maluku Utara itu di kasta tertinggi, itu isinya itu kurang lebih 8 pemain Brasil yang luar biasa, dan juga ada tersebar di tim di nasional ya. Oke. Seperti itu mungkin ya saya. Iya. Mungkin selain itu juga karena Brazil ini kan nggak pernah absen di Piala Dunia juga. Salah satunya. Dan punya bintang paling banyak gitu di antara negara-negara lain. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan bicara soal dukungan ya, beberapa hari terakhir ini kita sama-sama menyaksikan kalau misalkan kemenangan tim favorit itu kemudian dirayakan dengan sangat meriah gitu di kota Ambon ini. Nah, mungkin untuk masing-masing dari timnas Brazil maupun Belanda, kalau misalkan ditanya seberapa fanatik sih terhadap tim yang kalian dukung sekarang, bisa dikasih rate antara 1 sampai 10 berapa? Siapa dulu? Mungkin Kakak Angel atau Kakak Dira? Kakak Dira? 1 sampai 10? Kalau ada 1000 pilih 1000. Oke. Tapi kalau cuma 1 sampai 10 ya udah 10 deh. 10. Saking fanatiknya kalau bisa ada 1000. Iya dong, Kak. Sama berarti. Nilai sama lah pastinya. Tapi kenapa bisa sefanatik itu? Maksudnya kayak apakah sudah gimana ya, sejatuh cinta itu? Iya, betul sekali. Sudah berdarah daging. Berdarah daging ya. Oke. Iya. Tapi apakah dukungan terhadap Belanda sama Brazil ini merupakan bentuk warisan dari keluarga, Kak? Kalau misalkan Kak Angel sama Kak Dira ya, apakah mungkin ada keluarga yang memang masih ada keturunan dari Belandanya, terus akhirnya ya udah kita pilih ini, atau mungkin gimana gitu? Kalau keluarga sih memang ada, tapi jauh sekali. Maksudnya lama, udah lama sekali. Tapi kalau bicara kenapa sampai sukanya ke Belanda, ya mungkin dari hati. Dari hati ya. Kita dari hati sih sebenarnya. Kalau masalah keluarga atau apa, mungkin kitanya jawabannya paling tepat itu dari hati sih sebenarnya. Oke, kalau dari Kakak Dira sendiri gimana, Kak? Memang kebetulan Mama juga fans Belanda, tapi ini bukan karena warisan, Kak. Itu yang tadi Kak Angel bilang, emang mewakili gitu, dari hati. Emang dari hati, kan kalau tadi aku udah bilang, aku kan memang dulu fans lainnya. Nah itu udah jatuh cinta banget pas ketahuan kalau ada orang Maluku di situ, begitu. Jadi emang bener-bener bukan ikut-ikutan kayak orang Ambon bilang ikut rame. Tidak, Kak. Tidak. Jadi emang karena dari dulu suka bola, ya hobinya sepak bola dari dulu, emang tomboy. Jadi ya udah begitu. Kan kita sering dihujat cewek-cewek Belanda ini cuman fans karena ikut korame, karena cuman ada yang tertentu gitu kan. Misalnya kayak cowoknya di situ fans Belanda, akhirnya ikut kan. Tapi kalau kita nggak, emang dari hati banget. Jadi makanya pas dibentuk komunitas, ya udah, aku diajakin, ketemunya sama Kakak Angel inilah, ini ketua komunitas. Ya. Oke. Tapi kalau untuk Brazil sendiri ya, gimana perasaannya kemarin yang menang 3-0 atas Skotlandia? Hari ini ya? Hari ini tadi. Gimana perasaannya? Baru banget ini. Habis konvoy juga baru selesai. Baru selesai konvoy. Langsung gas ke RRI. Ya, gimana perasaannya? Cukup senang sih, tapi dengan skor 3-0 tuh kayaknya kurang. Oke, harusnya berapa harusnya? Bisa kalau mau 7 atau 8. Biar selisih golnya kan biar jauh sama peringkat Harus kedua. lebih dong, harus lebih. Bangga juga karena Brasil yang pertama juara grup dan bisa lolos 32, termasuk, dan lagi lihat ke belakang tim-timnya lagi masih berproses. Iya. Jadi artinya mengamankan diri untuk lolos ke putaran 32 ini sangat bahagia. Iya, benar. Seperti itu. Dan mungkin di sana ada menanti Belanda atau Jepang, ya kita siap-siap aja. Iya, besok kan ya kayaknya ya. Besok. Iya, besok. Oke. Tapi kemarin juga sempet kan menang 5-1 dari Swedia. Nah, gimana itu?
jam 2 pagi ya kalau nggak salah pertandingannya itu ya? Iya jam 2. Jam 2. Jam 2 pagi. Gimana perasaannya setelah Pasti menang senang lah. 5-1? Pasti ya? senang. Senang sekali. Ikutan konvoy juga waktu itu? Ikut. Nobar ikut, konvoy semuanya, ikut, betul. semuanya kita ikut. Oke, karena memang ya sejatuh cinta itu jadi ya gas gitu. Meskipun besoknya ada kegiatan, tapi ya tetap gas aja gitu. Tapi pernah nggak sih apa namanya kayak misalkan debat gitu atau mungkin adu argumen gitu sama pendukung lain? Tapi kayaknya kalau orang Ambon ini Bamu lu tuh kuat. Bapak melawan, Baku Kak. melawan, Iya. kuat ya. Dan Belanda sasarannya. Sama juga. Pernah kayak gitu. Itu pernah. Sering banget Kak, sampai hari ini, sampai tadi yang lagi live. Bisa sampai kalau mau bakal lagi. Iya. Iya. Kalau di Belanda itu ketong paling sering dapat hujat, paling sering dihina, paling sering pokoknya kalimat yang paling pamungkas untuk dorang itu cuman ada bintang sing. Iya. Itu aja. Iya. Dong punya kata untuk ketong betul. Belanda. Tapi ketong nih cinta Belanda bukan karena ada bintang. Iya. Bukan karena trofi, bukan karena bintangnya, Iya, tapi iya. karena ketong yang hati. Jadi untuk kita di Brazil masukkannya Kak Tio ya. Jadi kita juga kadang-kadang kita kan sudah ada punya organisasi yang lengkap, badan organisasi ada. Kita kadang-kadang kesal bukan teman-teman yang ini yang saling menghujat, artinya liar-liar di luar ini, Iya. karena kita terakomodir dengan baik. Jadi kita juga sering memberikan edukasi, warning buat adik-adik di luar, badan pengurusnya. Menggunakan media sosial secara baik karena dari kita pribadi sebagai pengurus itu kita ingin buat kerjasama lintas fans itu target kita punya kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, lalu ada edukasi di situ. Jadinya yang di luar ini yang mungkin belum terakomodir di dalam kita punya organisasi itu sangat sesat. Padahal kita sebagai fans fanatik yang memperjuangkan kemanusiaan, kedamaian di kota Ambon, menjaga untuk membantu pihak keamanan ya, untuk tetap menjaga kita punya aura dan situasi Maluku ini tetap menjadi percontohan bagi dunia ya, menarikan bahwa bumi ini harus diisi dengan kedamaian. Nah, suaranya dari Ambon. Iya, mantap. Dari komunitas seperti itu. Oke, namanya juga Ambon City of Peace ya. City of Peace. Jadi kita harus menjaga kedamaian meskipun baku melawan tapi damai seperti itu. Tapi terus ini ya, kalau misalnya kita flashback kemarin Euphoria Convoy yang ada di Ambon bahkan masih juga berjalan sampai sekarang ya. Itu berhasil menarik perhatian publik karena melibatkan ribuan warga, bahkan sudah divalidasi sama Dubes Belanda ya. Kemarin juga hadir ke sini. Kalau misalkan euforia Piala Dunia di Ambon ini tuh memang viral gitu. Nah, seberapa seru persaingan antara fans Brazil sama fans Belanda? Kalau misalkan kita lihat, ada nggak sih kayak gitu persaingan antara Brazil sama Belanda? Persaingan maksudnya? Persaingan antar fans gitu? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Pasti. Kayak tadi ya, ejek-ejekan tadi ya. Ya. Ada bintang. Iya, itu. Ada bintang gitu. Oke, nah terus kakak kan sekalian ikut pawai kemarin kan ya. Nah rutenya itu gimana? Kalau misalkan untuk pawai ini, apakah memang sudah ditentukan gitu atau ya udah spontan aja nanti terserah aja belok ke sini belok ke situ gitu atau gimana? Awalnya itu memang sudah ditentukan rutenya, tapi karena memang semakin banyak orang hari itu, pendukung Belanda terlalu banyak. Jadi konvoy itu ada yang diatur. Saya ada yang atur, jadi mencar gitu. mengalir aja. Ya. Mengalir, Jadi waktu itu konvoynya ketong dari mana? Lapmer naik ya. Mardika belakang Soya, Batu Meja Soema, kembali ke lapangan Merdeka. Kembali ke lapangan. Ya. Iya, jadi muter-muter lagi gitu Kak. Jadi nggak putus pawainya. Untuk pawai Belanda kemarin nggak putus-putus, kita pulangnya aja jam 5 pagi Kak. Iya. Tapi bersyukur karena sebelum lonceng gereja, Iya. ketong sudah habis pawai. Sebelum yang gereja kita udah pada bubar. Oke. Kalau Brazil juga kayak gitu. Ada pengaturannya gitu atau mengalir aja? Kalau kita itu satu komando sebenarnya. Satu komando dari kita luar-luar sudah ini. warning itu saat bermain kita sudah warning, ada ketuanya sudah ini sekretarisnya, ketua divisi di dalam organisasi itu sudah mengarahkan di titik kumpul yang benar-benar tidak membuat kemacetan. Nah, kemarin kita pilih JMP karena basis kuat juga dari teman-teman dari Baguala, Teluk Dalam,
dan Jasira ya, kita terkumpul di Lemena di JMP. Itu mungkin cara kita untuk mengurangi kemacetan dalam kota. Oke, benar. Tetapi kemarin ada yang tidak terkomen di grup ini, yang kadang-kadang nakal di luar. Itu yang kadang-kadang tidak menerima informasi itu, pesan-pesan dari media sosial itu, akhirnya liar-liar semua. Tapi pada ini nyampe juga ke sana, ke JMP, dan ya sudah muter-muter di situ. Karena kita sudah ada warning seperti hari ini, karena ada aktivitas pendidikan dan aktivitas perkantoran, sudah diarahkan tidak boleh ada titik kumpul di dalam kota. Ya, kita mendukung pemerintah dan kepolisian seperti itu dari kita. Oke, jadi memang sudah terkoordinir dengan baik ya. Tapi proses koordinasi sampai ribuan orang berkumpul itu tuh ada nggak sih kayak misalkan ada grup WA-nya atau apa gitu? Iya, kalau kita lewat WA sih. Lewat WA ya. Oke. Brazil juga. Kalau kita demikian, kita punya itu kalau di grup itu ada grup-grup liar juga cukup banyak. Isinya jutaan-jutaan, itu ada sampai 5-6 grup Brasil yang kita tidak tahu, tapi yang istilahnya menurut kami itu resmi, artinya itu suara semua, itu kita tercover di dalam grup, dan ada juga kita punya komunitas di kurang lebih 300-an di dalam WA, itu resmi. Itu keterangan, dan isinya itu pengurus dan koordinator-koordinator di tiap kecamatan. Jadi terkoordinasi ya. Seperti itu. Sudah ada di situ, informasinya juga satu pintu, lewat situ aja. Satu pintu, Pak. Oke, mantap. Tapi misalkan nih, kalau misalkan aku lihat juga ya, konvoy di Ambon ini tuh emang bener-bener luar biasa banget gitu. Konvoynya ini tuh bukan buat klub lokal, tapi tuh klub luar negeri gitu. Bukan negara kita sendiri. Kebetulan kan aku dari Solo, dan ini juga baru tahun pertama aku ada di Ambon. Aku jujur ngerasa kayak kok bisa ya kayak gini ya, karena jujur di Solo itu tuh nggak ada. Kalau misalkan Piala Dunia kayak gini ya udah kita mungkin nobar aja, habis selesai gitu. Nggak ada kayak misalkan semua orang pada pakai jersey pas nobar, habis itu kayak keliling gitu. Mungkin kalau misalkan di Solo itu tuh adanya tuh kalau misalkan ada klub kayak namanya Persis Solo lagi main gitu, terus menang, barulah kita konvoy gitu. Liga Indonesia. Konvoy yang sehebat. Iya. benar. Liga Indonesia. Nah, Liga Indonesia. Iya, saya pernah tuh tanya teman waktu yang kuliah di luar, itu tuh dia bilang, dong tuh di sana sing kayak di Ambon. Iya. Dong cuma liga-liga saja. Liga, betul. Pawe itu konvoy cuma liga-liga Indonesia saja. Itu. Misalkan kayak Persib kemarin. Persib punya itu. Ya. Kalau negara-negara Jack gitu. yang pernah. Tapi kalau misalkan di Ambon ini konvoy-konvoy itu tuh emang udah jadi identitas masyarakat kah atau gimana? Itu sudah menjadi tradisi juga sih. Ya, sudah menjadi tradisi. Artinya tradisi kita yang sebagai, kalau kita di Brasil ya, teman-teman pengurus itu bertugas untuk cuma mengendalikan, tetapi itu di luar pengawasan kami ya, di luar kendali juga sih. Juga kita menjaga sekali, seperti kemarin itu teman-teman langsung ada di depan barisan konvoynya, kita langsung depan yang lagi nakal-nakal, kenapa kena brong belakang. Karena itu kita sudah kurang mencegah adanya kecelakaan dan segala macam. Tapi memang tidak terkendali kalau saat menang itu kita ini semua orang ribuan orang bahkan jutaan orang yang keluar. Cuma tugas kita mengendalikannya. Tapi kan Kak Herman kan udah ngikutin Piala Dunia sejak tahun 19 berapa tadi? Saya dari 80-an sudah ikut. 80-an kan ya, 80-an. Nah, itu emang dari sejak tahun 80-an itu udah ada kayak gini, udah ada konvoy-konvoy kayak gitu. Atau baru-baru mungkin dari tahun keberapa ya, gitu adanya? Tidak sebenarnya itu. 2000-an kan ini baru media sosial itu baru rame, jadi komunikasi ini kan juga faktor yang pertama. Karena dalam komunikasi media sosial ya baru kita seperti ini. Ada kelompok-kelompok, ada grup-grup, dan kita berguna yang komunikasi itu. Seperti itu. Jadi baru-baru mungkin di era-era sekarang ini ya, ada konvoy yang memang sampai beribuan orang gitu tadi sampai turun ke jalan gitu. Tapi kalau misalkan dari kedua tim nih, kalau suatu saat nih ya kita misalkan nanti timnas Brazil ketemu sama timnas Belanda saat final gitu. Nah, menurut kakak-kakak nih, apa yang akan terjadi di Ambon City of Peace ini? Apakah City of Peace-nya berganti menjadi City of apa gitu? Atau gimana? Kita pilih nama aja. Itu kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Sampai situ Masalahnya ini kan
masing-masing fans nih kan dia Ya, banyak tuh. banyak. Nah, Ini kurang tahu nih ke depan nih bagaimana kalau Dondo baku apa ini? Eh, ini kan di 32 juga ada kemungkinan itu Jepang atau Belanda yang nanti akan dihadapi Brasil. Oh, gitu. Tapi buat kita kan sebenarnya juga punya kebanggaan buat teman-teman di timnas Belanda ya, karena ada banyak orang Ambon yang di situ. Tapi bagi kita pengurus melihat itu bukan suatu rival buat kita, tidak. Pengurus kita melihatnya sebagai partner untuk berkolaborasi ya dalam membangun kedamaian dan segala macam. Kita antisipasi. Ya. oke. Jadi memang apa namanya harapannya seperti itu ya. Ya, harapannya damai seperti itu. aja. Masih kita Damai aja. fanatik boleh, tapi ya tetap damai Ya, gitu. harus terkontrol. Harus tetap menjaga Ambon City of Peace-nya itu Yes, tadi. seperti itu, Oke. Kak. Nah, habis ini kita mau main fast talk atau jawab cepat ya. Ya, siap, Nanti Tio kasih 2 opsi, Ya. kakak-kakak tinggal jawab secara cepat aja Ya. gitu. Oke. Yang pertama, nobar di rumah atau di kafe? V. Kafe. Kafe. Oke, next. Adu prediksi atau adu yel-yel? Aduh prediksi. Prediksi. Oke. Gol menit awal atau gol injury time? Awal. Ini tahu. Oh, Oke. Konvoy siang atau konvoy malam? Malam dong. malam dong, malam dong. Oke. Belanda 2010 atau Belanda sekarang? 2010. Belanda 2010. Terus Brazil nih. Brazil 2002 atau Brazil sekarang? Proses sekarang. Brazil sekarang. Oke. Terus mungkin bahas dulu yang tadi ya. Ya. Kenapa Belanda 2010? Kenapa nggak Belanda yang sekarang? Kalau beta sih bagaimana ya menjelaskannya susah sih. Beta jatuh cintanya sama skuad 2010. 2010. Oke. Masih ada Arjen Robben, Van Persie, Huntelaar, Van der Wiel. Itu beta fans sekali dong. Gitu. Oke, Jadi cintanya ke itu 2010. Di era itu ya. Ya, memang untuk skuad sekarang juga fans suka. Cuman lebih cintanya di 2010. Oke. Kalau Brazil, kenapa pilihnya yang sekarang? Pilih sekarang karena yang kita banggakan bukan Brasil zaman dulu. Brasil regenerasinya tetap ada. Oke. Dan hampir seluruh klub di liga-liga tuh barisan depannya striker-strikernya pasti dari Brasil. Contoh Barcelona, tim-tim terbesar ada Raphinha di situ, ada Vinicius Junior di Real Madrid, ada PSG kemarin pemegang piala pemenang itu juga Marquinhos dari Brasil. Jadi banyak yang lain dah di liga-liga yang lain seperti itu. Jadi tetap bangga dengan tim yang ada sekarang. Neymar juga seperti itu. Oke. Mungkin boleh disebutin siapa satu pemain favorit sepanjang masa dari Brazil dulu? Kalau saya pribadi Neymar. Neymar. Ya. Ronaldo. Ronaldo dari Brazil. Ya. Oke. Belanda? Arjen Robben. Oke. Kakak Adira? Broncos. Oke. Satu kata yang menggambarkan konvoy kemarin. Kakak Dira dulu mungkin. Gambarkan konvoy kemarin. Nah, Menyala. menyala abangku. Menyala. Oke, kalau dari Kakak Ari mungkin satu kata yang menggambarkan konvoy kemarin. Padat. Padat. Oke. Kak Angel? Kalau beta mungkin kata ini Akang masih baru ya. Katanya itu pisau bread. Pisau bread? Gimana tuh maksudnya pisau bread? Pisau bread itu tajam. Oh, tajam. Ya. Tajam pisau gitu ya. bread. Oke. Kakak Herman? Gaspol. Gaspol. Mantap. Nah, terus beberapa waktu lalu juga kan ada juga pemerintah Kota Ambon ini menggelar Amboina Color Fun Walk ya, iya. untuk menyambut Piala Dunia 2026 gitu. Gimana tanggapan kalian terkait dengan kegiatan tersebut? Siapa yang mau jawab? Kakak Iya, Ari kalau- mungkin atau Kakak Angel boleh? Kalau tanggapan beta sih bagus ya. Maksudnya kegiatan itu positif. Itu bisa menyatukan ketong berbagai fans. Iya, semua. Semua fans hari itu dapat berkumpul di situ dengan aksi damai dengan segala macam. Mungkin itu sih lalu mungkin apa untuk pedagang penjual jersey Iya. Oh ya, mungkin yang itu dagang jersey. pemasukannya lebih. Iya. menggerakkan ekonomi Iya, gitu ya. iya. Oke. Berarti ikutan juga semua yang kemarin? Ikut, kita ikut dong. Pasti ya, pasti Ya. ikut dong, Iya, nggak mungkin Kak. enggak. Ya. Cuma saya dapat door prize ya. Aduh. Iya, Kak. Kak Angel terlalu jujur ya. Kalau dari Brasil melihat program Color Fun Walk dari Kota Ambon itu sebenarnya dari saya tuh pesan buat pemerintah bahwa sepak bola ini adalah bahasa universal. Oke. Artinya dia menghilangkan sekat-sekat
kita yang selama ini hidup di dalam kekakuan, di dalam kita punya kotak-kotak organisasi, sukuisme, agamaisme dan segala macam isme, kita terlebur secara alami di dalam fans club ini. Jadi dia terhidrolisa dari begitu itu dan menyatu di dalam klub-klub ini. Jadi menjawab semakin memperkokoh, bukan kita berbeda untuk kita saling membenturkan, kita berbeda untuk sebagai kekuatan, ya ibarat pelangi yang tersusun dari berbagai warna. Seperti itu menggemakan perdamaian itu lahir dari Kota Ambon. Seperti itu. Mantap. Tapi menurut kakak ya, seberapa penting sih keterlibatan pemerintah dalam mendukung budaya sepak bola yang ada di Ambon ini? Kalau pribadi beta sudah sangat apresiasi buat pemerintah provinsi maupun kota. Banyak hal yang sudah dibuat. Memang ada kekurangan. Misalnya kita Alfa dari provinsi, kita masih kalah sama provinsi Maluku Utara, mohon maaf karena memang pemegang kasta tertinggi Maluku Utara dengan diisi juga oleh pemain Brazil itu bisa sampai ke 3 besar nasional, ya itu untuk ke Liga 1 kasta tertinggi di Indonesia. Kita sendiri Maluku kan, tapi sudah ada upaya-upaya itu yang masukan bagi kita, tapi pemerintah provinsi ya sudah banyak dan kota juga adanya SSB sekolah-sekolah bola tingkat usia dini seperti itu juga ada kolaborasi kerjasama dan salah satunya juga dengan pemerintah Belanda dan lain-lain itu. Saya rasa ini juga merupakan suatu progres yang baik, tetapi ini sebagai kontribusi nyata dan masukan bahwa pemerintah bahwa dengan ada effort yang selama ini merupakan cambuk juga buat pemerintah kerja keras bagaimana Maluku ini juga dapat ada di Liga 1 ataupun minimal Liga 2, ya pembenahan infrastruktur ya yang belum dibenahi, lapangan-lapangan bola seperti itu karena kita sendiri lihat bahwa begitu haus kita dengan sepak bola, sepak bola dengan prestasi yang harus ada di Maluku seperti itu. Oke, luar biasa. Itu ya untuk pemerintah. Dan mungkin kalau misalkan ada yang menurut kalian ini ya, menurut kalian, apakah kegiatan seperti ini itu bisa menjadi sarana promosi untuk budaya dan juga pariwisata di Ambon? Ya seperti itu mungkin juga. Kita ya. dikenal karena dengan adanya yang seperti ini aura dan seperti ini yang begitu kuat di Ambon dengan konflik itu juga memperkenalkan bahwa Ambon kota kecil namun dia punya gemanya yang luar biasa sampai ke dubes Belanda dan sampai juga ke dubes Brasil mungkin nggak sempat datang karena kekurangan ongkos. Betul. Kita kurang tahu depannya seperti apa. Kemarin telepon buat ketua, gimana kau Belanda punya duta, usahakan dong ketua kita tim ada lagi Jakarta, ini lagi bilang aja lagi diusahain. Ada seperti itu, kita punya semua punya kecintaan terhadap Maluku dan Ambon. Biar ini menjadi semua dapat dalam perbedaan itu kita dapat menggambarkan perdamaian dan promosi pariwisata lewat bola ini seperti itu. Iya benar. Tapi sebenarnya aku tuh pengen juga kayak aku nunggu gitu video-video yang kemarin konvoy itu tuh di repost gitu sama akun officialnya FIFA gitu karena kan memang se-hype itu kan ya di Ambon ini ya. Oke, tapi nanti mungkin kita berdoa aja semoga bisa di repost dan bisa menaikkan exposure juga kota Ambon ini juga se-fanatik itu sama sepak bola ini. Oke, luar biasa sekali kakak-kakak, terima kasih banyak atas waktunya sudah mampir ke RRI, kita ngobrol terkait dengan Piala Dunia 2026 ini. Semoga nanti timnya bisa masuk ke final dan bisa amin. Piala Dunia 2026 ini. Meskipun juaranya cuma satu ya. Aku boleh nambahin satu nggak? Silakan. Kebetulan saking cintanya aku sama aku kan kebetulan rapper gitu. Iya, terus ada temen rapper 2 orang juga. Kita sama-sama fans Belanda. Nah itu sebenarnya tuh kayak mendadak gitu loh Kak, diajakin lah aku diinfoin buat bikin lagu gitu. Nah itu lagunya ada di YouTube channelnya Zeva Penturi. Itu judulnya Hoop Holland. Hoop Holland. Iya. Betul karena memang untuk di Maluku sendiri ya kayak kayak memang saking cintanya bener-bener kita yang fansnya tuh bikin lagu begitu. Nah salah satunya itu Hoop Holland. Dan kita kemarin syutingnya tuh di Taman Belanda Batu Meja sama di lapangan bola di Galunggung. Oke. Itu. Udah rilis ya berarti ya? Udah rilis dong Kak. Udah bisa di tanggal 12. Ini promosi begitu. Iya, promosi dong. Boleh. Tadi apa channel YouTube-nya? Zeva Penturi. Judulnya Hoop Holland. Bisa dicek ya. Nanti silahkan didengar. Kakaknya nge-rap berarti di situ. Iya. Oke. Mau coba nge-rap sedikit di sini? Boleh dong. Boleh. Lagunya. Lagu yang mana? Nge-rap
rap yang mana untuk lagu Lagu yang Belanda tadi ya? boleh? yang cipta tadi. Iya, yang baru rilis aja. Boleh ya. Oke. Hup hup Holland satu dunia mendengar, singa mengaum dunia pasti bergetar. Ini Belanda main cantik, dong main pakai taktik. Semua lawan panik, semua fans langsung melirik. Biar dong bilang sing ada bintang, negara manapun katon tantang. Hup hup Holland orangnya selalu di hati. Hup hup Holland merah putih biru sampai mati. Luar biasa, keren banget. Nanti harus streaming ya, harus tonton ya. Hup Holland gitu. Oke, terima kasih juga buat kawan Kekers yang selalu setia buat nonton Sinar Keker. Aku Tio Nugroho pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.